Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini tuh saya udah nyiapin ini screenshot WA dari teman saya waktu di teman SD saya ini, teman akrab saya waktu di SD. Jadi ceritanya teman saya itu pertanyaan ini saya langsung terjemahin aja ya. Dia say halo di sini, kepotong nih. Ini screenshot WhatsApp ya, WhatsApp di web ya. Dia nanyain kabar, terus dia bilang ada sesuatu yang mau dia tanyain, katanya penting. Jadi saya tanyain, apa Rus gitu ya, ada apa. Nah kemudian dia nanya, di kampung kan sekarang lagi hangat kerjasama dengan FB, kerjanya cuman pakai laptop ngedit video, tapi katanya namanya nyepam, katanya pada dapat gaji, ada yang sudah kebeli mobil. Oke. Jadi saya balas ke dia, saya terus terang aja memang saya belum tahu masalah itu, saya nggak tahu. Terus saya terus tanya ke dia siapa aja yang ikutan gitu sama dia kan. Dia terus nggak nyebut orang Menganti. Jadi kampung saya namanya Menganti, di sana Menganti. Terus dia sebut anak-anak muda gitu. Terus kemudian saya minta di sini untuk dia tanyain apa sih namanya, atau paling enggak namanya bagus sih kalau websitenya gitu, supaya bisa tahu bahwa itu bisnis beneran menghasilkan atau cuma tipu-tipu kayak macam MMM dulu ya. Saya sih ya tujuannya bikin video ini biar teman-teman anak-anak muda yang mau terjun ke bisnis internet ini ya tahulah paling tidak mana-mana sih bisnis yang benar, mana-mana sih yang nggak benar. Jadi sekadar info aja bahwa saya itu menjalani bisnis di dunia internet ini udah cukup lama, dari tahun 2008. Bukan dari tahun 2008, sebelum tahun 2008 tuh saya udah terjun di situ. Cuman 2008 tuh saya ingat terus, kenapa? Karena pada saat itulah saya memutuskan berhenti bekerja di tambang dan full time untuk mengerjakan menjalani bisnis di internet lah. Apapun sebutannya ya terserah lah, mau blogger mau apa gitu. Karena dari perjalanan saya 10 tahun tuh saya ganti-ganti juga, nggak cuman satu jenis ya. Jadi awalnya dulu saya bekerja sebagai publisher, istilahnya lah ya. Jadi prinsipnya kita bikin website, kemudian di website itu kita nayangin iklan. Yang paling umum ya dari Google AdSense misalkan. Walaupun nggak cuman Google AdSense ya, banyak. Ada Google AdSense, ada Infolink, ada banyak banget, saya lupa tuh. Google AdSense ini, nah contohnya mana ya? Mana ya contohnya ya? Ya kayak gini lah contohnya, ini iklan dari Google ya. Jadi detik ini akan mendapatkan uang ketika seseorang itu ada yang ngeklik iklan ini. Istilahnya PPC, pay per click, dibayar setiap kali ngeklik. Nah ini salah satunya yang terbesar, yang paling terkenal emang Google AdSense, tapi bukan satu-satunya. Dan bukan satu-satunya juga yang menghasilkan. Saya justru tahun 2008 itu saya dapat dari Google AdSense tuh sekitar 7 atau 8, mungkin saya lupa lah ya. Tapi justru yang besar itu saya malah pernah dapat dari Infolink. Nah dari sini saya pernah dapat
15-an juta lah ya kira-kira setiap bulannya selama beberapa bulan gitu. Jadi ya sama prinsipnya, kita bikin website, kemudian kita masukkan script yang nanti dia dikasih scriptnya, tinggal tempel di website kita gitu aja, nanti dia akan tayang di website kita. Itu salah satu bisnis yang beneran emang menghasilkan di dunia internet ya. Jadi selama 10 tahun ini saya nggak pernah ikut-ikutan bisnis yang menurut saya nggak jelas, kayak MLM, kayak, dan beberapa selama 10 tahun ini ya saya sudah lihat banyak teman-teman yang terjebak ke dalam MLM, judi online dan sebagainya, akhirnya bangkrut gitu. Jadi itu sudah seharusnya sih sekarang nih kita udah lebih ini ya, kan udah banyak kasusnya yang kayak gitu, udah banyak banget contoh kasusnya. Jadi seharusnya segitu udah ngerti lah ini. Jadi bisnis di internet ini salah satunya ya ini, bisnis periklanan yang paling seru lah mungkin menurut saya, dan saya paling lama juga ngikutin bisnis kayak ginian. Yang nomor 2-nya yang sekaligus yang paling terkenal ya tentu Google, dari Google AdSense, itu juga bisa dari YouTube ya. YouTube juga salah satunya, itu dia nanti nayangkan iklan di YouTube kita kalau kita daftarkan di ini. Cuman kan YouTube nih udah terkenal banget nih, bahkan orang tuh sekarang tuh kalau ditanya bisnis internet tuh apa, pasti YouTuber. Nah sebetulnya di luar YouTuber itu, saya mau bahas yang di luar YouTuber ya, karena YouTuber kan udah pada tau lah. Yang di luar YouTuber ini banyak banget malah yang menghasilkan. Tapi kita memang harus bener-bener ini ya, karena kalau salah-salah kita malah terjebak kepada ya bisnis-bisnis yang nggak jelas kayak gitu, yang MLM, yang termasuk yang ini yang saya curigain ini juga kayaknya sih gitu. Karena gini, kalau bisnis kayak gini ini beneran menghasilkan, tapi memang beneran nggak segampang itu gitu ya. Walaupun nggak susah banget sih, cuman juga nggak gampang banget gitu loh. Kita ya dituntut untuk, misalkan kita mau bisnis Google AdSense nih. Kita mau jadi, kalau YouTuber kan udah jelas ya, kita mesti upload konten yang bagus, yang ditonton banyak orang, kemudian kita pasang iklan. Nah kalau bisnis yang kayak gini juga sama, kita harus bikin konten, bikin mungkin website berita begitu ya, yang sekiranya orang banyak mengunjungi. Nah kalau mau menerjuni bisnis ini sebetulnya tuh nggak susah juga sih, maksudnya tidak susah dalam ininya. Kalau membuat website itu kan gampang banget tuh sekarang, kita pakai jasa apa yang paling gampang ya banyak banget lah, kayak yang gratis aja, kayak misalkan WordPress. Bentar, WordPress.org ya, bukan. Dengan kita menggunakan ini, namanya istilahnya CMS ya, Content Management System, WordPress itu. Jadi kita kalau mau buat WordPress itu kita tinggal sewa hosting. Hosting itu tempat kita bikin website. Contohnya yang paling terkenal tuh HostGator mungkin salah satunya. Nah, kita tinggal beli di sini. Kita beli domain dulu. Domain itu namanya kayak gini ya. Misalkan kayak contoh domain saya itu. Nah, ini punya saya nih, namanya domain ini, antauto.com itu namanya domain. Nah, kemudian supaya domain ini bisa ada isinya, bisa tayang ini, kayak misalkan kita mau bikin kayak website kayak berita nih. Ya kita mesti sewa hosting. Nah, kemudian hostingnya itu kita installin WordPress atau content management system yang lain.
Contoh yang paling terkenal ya, yang paling gampang ya WordPress lah. Nah, kita sudah dengan itu kita sudah bisa mulai mencari uang di internet dengan cara menjadi publisher ya. Jadi penayang iklan gitu ya. Baik dari Infolink atau dari Google AdSense dan seterusnya. Itu bisnis yang paling banyak lah, paling umum dan paling lama saya yang menggelutin dunia ini. Ini kalau kita sewa di sini harganya segini, $2 per bulan yang paling murah. $2 ini kan berarti sekitar 30-an ribu lah, 40 ribu mungkin ya, saya nggak tahu lah, tinggal dihitung aja. Nanti kita tinggal diklik-klik di sana, kita nggak perlu harus jadi, jangan salah ya, ini kalau kita WordPress ini kita nggak perlu jadi kayak programmer gitu, nggak perlu, kita cuman klik, pasang, udah jadi gitu. Jadi mudah sebetulnya, relatif mudah lah. Jadi kalau teman-teman mau nih, bagus nih bikin kayak macam situs berita. Nah, kalau zaman dulu, zaman 10 tahun yang lalu itu masih musim zamannya ini ya, blogspot itu. Nah, itu dari situ juga masih menghasilkan. Cuman kalau sekarang kayaknya udah nggak work deh. Kalau dari blog pribadi gitu kayaknya orang udah males tuh, nggak kayak zaman dulu. Yang berhasil banyak di sini, misalkan contohnya kayak yang saya tahu ya, Agus Mulyadi misalkan. Agus Mulyadi ini sekarang jadi pemimpin redaksi di Mojok ini. Nah, dulu dia zaman dia ngeblog itu mungkin 10 tahun yang lalu kayak, atau saya nggak lupa. Dia nulis tuh masih unyu-unyu banget ya, masih di atas atap genting dia. Gimana ya, dia itu ada gambarnya, ini awal-awal dia mulai ngeblog lah ya. Nah, ini atapnya, saya ngikutin beritanya perjalanan orang ini sampai dia akhirnya cukup sukses sekarang. Ini salah satu contoh ya, contoh orang yang berhasil di sini. Nah, oke, dari bisnis kayak gitu. Kemudian ada lagi bisnis afiliasi. Nah, bisnis afiliasi itu contohnya yang paling terkenal itu afiliasi dari Amazon. Jadi prinsipnya itu kita menjualkan barang di sana, nanti kita daftar di sini. Saya sih sebetulnya udah pernah daftar dulu. Kemudian kita bikin kayak semacam, ya silahkan itu kreatif kita ya, bagaimana cara kita menjual barangnya Amazon ini. Nanti kita dapat linknya. Kalau seseorang membeli barang lewat link itu, maka kita dapat sekian persen gitu. Itu bisnis afiliasi namanya. Itu juga masih menghasilkan sampai sekarang ini. Dan cara mereka bermain tuh sudah berkembang. Jadi silahkan kalau misalkan tertarik dengan bisnis ini, ya ikut aja di forum-forum lah. Banyak kok yang saling berbagi di sana. Kemudian apa lagi ya? Kalau basicnya programmer sih banyak ya. Jadi freelancer. Tapi ini saya mau bahas yang bukan programmer deh ya. Kalau dari programmer sih udah banyak lah ya. Kita bisa bikin aplikasi Android, kita pasangin Google AdSense juga, AdMob ya, Google AdMob. Kemudian desktop bisa juga menghasilkan juga. Saya masih punya itu yang menghasilkan. Apalagi ya? Ya seputar bisnis kayak gitu sih ya. Ya di luar jualan juga ya, tentu jualan juga bagus juga sih. Saya kalau mendorong teman-teman yang memang istilahnya bukan orang IT, ya udah jualan aja, jualan di misalkan Tokopedia, misalkan menjual apapun. Nah, kalau misalkan kita mau lebih kreatif lagi, kita bisa jual
ke luar negeri ya. Sekarang kan udah zaman tuh udah enak. Kalau misalnya kita nih punya barang bagus nih di daerah misalkan wayang atau apa, kita cari misalkan pasar di mana, Belanda misalkan. Kita tinggal cari aja marketplace-nya Belanda itu apa. Belanda itu apa sih bahasa Inggrisnya? Netherlands ya. Marketplace. Nah, kita tinggal cari aja lah di sini. Atau kita bisa langsung ke eBay. eBay di sini kita bisa jualan apapun lah. Nah, kalau kita bukan barang, itu banyak lagi. Misalkan kayak Fiverr. Kita bisa jualan di situ, kita bisa kayak buka lapak di situ. Ini jualan saya sih. Janganlah. Saya juga lagi belajar di situ, Fiverr. Nah, terus kalau kita pandai berbahasa Inggris, kita mau jadi guru bahasa Inggris, kita bisa di italki. Nah, di sini kita bisa jadi guru bahasa Inggris. Coba kita cari ya, guru bahasa Inggris Indonesia. Ada nggak di situ yang dari orang Indonesia? Indonesia. Jadi kita ini bisa loh di sini kalau misalnya kita mampu berbahasa Inggris, terus kita mau ngajarin orang-orang bule berbahasa Indonesia, kita juga bisa buka jasa di sini. Ini contohnya nih. Ini udah 995 muridnya, atau dia pernah ngajar selama di italki ini sebanyak 995 kali. Biayanya $10 per jam ya. Jadi udah menghasilkan banyak banget lah ini orang ini. Nah, ini Indonesia juga banyak orang Indonesia tuh, banyak juga yang dapat job, yang sukses banyak. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu alternatif kalau kita mau ngajar, mau bisnis di internet ya, mau mencari uang di internet lah intinya. Entahlah Anda mau sebutnya itu bisnis atau buruh atau apapun lah ya, intinya Anda bisa dapetin uang di internet itu dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Terus di mana lagi ya Kak? Kalau di Fiverr tadi, di Fiverr itu kita bisa jualan apa aja selain di jasa ya, maksudnya kita bisa edit video, kita bisa jual di Fiverr. Jasa edit video kita bisa, ntar ya saya kasih lihat ini sebentar. Nah, bro, kenapa ini? Video editing misalkan. Nah, ini jasa-jasa video editing tuh banyak nih orang yang buka-buka jasa di sini. Nah, kalian yang mampu, yang punya skill bagus video editing bisa nih buka jasa di sini di Fiverr gitu ya. Kalau sekarang ini. Nah, itu AdSense sudah. Kemudian ada lagi yang lain tuh CPA lead mungkin ya. Cuman saya nggak bahas lah di sini, itu nggak. Mungkin sekarang udah nggak tahu ya masih menghasilkan apa enggak. Cuman saya pernah main dulu, cuman nggak tahu sekarang. Jadi udah kita lewatin aja yang CPA lead itu. Kemudian bisnis berikutnya itu adalah bisnis akun medsos. Itu juga walaupun masih menghasilkan, maksudnya gini, kita bisa punya Instagram atau akun medsos atau apapun yang
yang ini. Kemudian kita tuh bisa, kalau bentar ya. Nah, kalau akun kita ini populer, saya nggak mau nunjukin akun saya sih sebetulnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya ceritain aja. Jadi kalau kita punya akun yang cukup terkenal di Instagram, di Facebook, di Twitter, itu kita bisa jualan lewat akun tersebut. Baik kita menjualkan barang punya orang lain ataupun barang kita sendiri, kita di-endorse oleh orang lain atau kita sendiri. Jadi itu juga bisa sebagai salah satu bisnis di internet sih, walaupun kayaknya berat sih ya kalau kita bukan artis. Kecuali kalau kita artis ya memang mudah sih, bagi namanya dia udah terkenal ya, memang mudah. Tapi itu ya bisa juga saya anggap itu masih menghasilkan juga, beneran menghasilkan. Jadi itulah bisnis-bisnis di internet yang menghasilkan, yang beneran menghasilkan dan bukan tipu-tipu ya. Tapi semua bisnis yang saya sebut itu emang nggak ada yang gampang. Maksudnya semua itu punya kesulitan masing-masing. Ya makanya hadiahnya uang ya. Kalau gampang tuh hadiahnya biasanya kerupuk gitu. Jadi ya sesuai lah. Kalau pekerjaan susah yang menghasilkan uang ya pasti susah gitu. Kita harus, tapi sesusah apapun kita pasti, kalau memang kita tujuan kita fokus di situ, bisa lah, pasti bisa. Nah kalau yang untuk programmer sih banyak banget ya, kita bisa freelance di Upwork, kita bisa bikin jasa sendiri, misalkan buka jasa pembuatan website misalkan, atau ngerjain tugas akhir. Tapi janganlah, kalau yang itu jangan. Banyak. Nah ini yang saya bahas tuh tadi yang bukan untuk programmer ya, yang kemampuannya di luar itu gitu ya. Jadi udah oke, kayaknya itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat lah. Saya nggak tahu nih saya cukup jelas apa enggak, cuman karena saya nggak di konsep ini, saya langsung ngalir gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.